Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya kita membahas sudut dalam segitiga. Kita awali dulu dengan menurunkan rumus sudut dalam segitiga. Ini segitiga ABC. Karena titik sudutnya titik A, B, dan C. Ini adalah sudut B. Sudut B ini berada di dalam segitiga. Maka ini adalah salah satu sudut dalam segitiga. Kemudian sudut dalam segitiga B ini kita pindahkan dan kita himpitkan pada sebuah garis lurus seperti pada gambar kita ini. Agar kita ingat, kita beri nama ini adalah sudut B. Berikutnya ini adalah sudut A yang kuning. Sudut kuning ini juga berada di dalam segitiga. Maka sudut kuning A ini juga kita sebut sudut dalam segitiga. Kita pindahkan juga, kita tempatkan bersisian dengan sudut B. Dan juga berimpit pada garis kita di awal tadi, seperti yang kita tunjukkan pada gambar. Untuk mengingat, kita beri nama ini adalah sudut A. Dan terakhir yang merah ini adalah sudut C. Sudut C juga merupakan sudut dalam segitiga karena berada di dalam segitiga ABC. Kemudian kita pindahkan dan kita rangkai pada sudut B dan A seperti ini. Kita putar. Kemudian kita turunkan, kita rapatkan posisinya pada kedua sudut A dan B. Ini adalah sudut C. Sampai di sini maka kita lihat bahwa gabungan ketiga sudut dalam segitiga, yaitu sudut A gabung dengan sudut C gabung dengan sudut B, kakinya membentuk garis lurus atau membentuk sudut lurus. Dan apabila kita ingat, sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Dengan demikian maka kita tulis gabungan sudut A, sudut B, dan sudut C atau sudut dalam segitiga membentuk sudut lurus 180 derajat. Maka kita tulis ini berarti bahwa gabungan berarti jumlah. Sudut A dijumlah dengan sudut B dijumlah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita tulis jumlah besar ketiga sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Maka inilah sifat yang kita peroleh, yaitu sifat sudut dalam segitiga berjumlah 180 derajat. Untuk menerapkan sifat yang kita peroleh ini, mari kita perhatikan contoh soal. Nomor 1, itulah besar sudut ketiga untuk masing-masing segitiga berikut. Ini segitiga kita yang pertama A. Yang di atas ini adalah sudut ketiga. Sudut ketiga 50 derajat dan 70 derajat. Ketiganya merupakan sudut dalam segitiga karena berada di dalam segitiga. Maka sesuai dengan sifat yang kita peroleh di atas, kita tulis sudut ketiga apabila ditambah dengan sudut 2 70 derajat. Dan apabila ditambah dengan sudut 50 derajat berjumlah 180 derajat. Berikutnya kita lanjut. Sudut ketiga tetap 70 derajat ditambah 50 derajat kita dapat 180 derajat. 180 derajat tetap kita turunkan kembali. Berikutnya sudut 3 saja sama dengan bilangan yang di kanan, yaitu 180 derajat. Karena ini adalah penjumlahan, kalau kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pengurangan. Berarti kita kurang 120 derajat. Sudut 3 sama dengan 180 kurang 120, kita dapat 60 derajat. Berarti sudut ketiga sudah kita peroleh 60 derajat. Berikutnya gambar kedua. Ini gambar kedua. Ini adalah sudut ketiganya. Sudut ketiga 40 derajat dan 20 derajat. Ketiganya berada di dalam segitiga. Berarti ketiganya masuk kategori sudut dalam segitiga. Dan apabila kita ingat sifatnya, yaitu ketiga sudut dalam segitiga berjumlah 180 derajat, maka boleh kita tulis sudut 3 ditambah 28 derajat ditambah sudut 40 derajat sama dengan 180 derajat. Berikutnya kita jumlah 28 dengan 40 karena dapat dijumlah pada ruas kiri. Dapat 68. Di ruas kanan 180 tetap saja sama dengan 180. Berikutnya sudut 3 saja sama dengan sudut yang berada di ruas kanan, kemudian 68 derajat di ruas kiri penjumlahan. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pengurangan. Kalau pengurangan pindah menjadi penjumlahan. Kalau penjumlahan dipindahkan ruas menjadi pengurangan. Kita lanjut.
sudut 3 sama dengan 180 derajat dikurang 68 derajat, kita dapat 112 derajat. Berarti sudut ketiga ini besarnya 112 derajat. Nomor 2, hitunglah besar sudut S dan sudut M pada masing-masing segitiga berikut. Ini gambar yang pertama, A. Ini yang di atas ini sudut S. Sudut S, sudut Q, dan sudut R 40 derajat ini adalah merupakan sudut dalam segitiga. Berarti sifatnya kita ingat berjumlah 180 derajat. Kita tulis S yang ini ditambah sudut kedua ditambah sudut ketiga sama dengan 180 derajat. S yang ini, sudut kedua yang ini kita anggap sudut Q, ini adalah sudut ketiga. Kita ganti sudut Q 90 derajat. 90 derajat dari mana? Ini ada simbol, ini adalah simbol siku-siku, berarti 90 derajat. Ditambah sudut 40 derajat. Kita lanjut, ruas kiri ada yang bisa dijumlah yaitu 90 dan 40. S tetap saja, 90 tambah 40 kita dapat 130. Sama dengan ruas kanan 180 tetap saja. Berikutnya S saja sama dengan bilangan yang di kanan yaitu 180 derajat. Kemudian bilangan pada ruas kiri plus atau jumlah 130 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi kurang 130. Kita lanjut, S sama dengan 180 dikurang 130 kita dapat 50 derajat. Berarti sudut S ini besarnya 50 derajat. Gambar yang kedua, ini segitiga sama kaki. Kaki LM dengan kaki KM sama panjangnya. Sudut L berada di hadapan kaki yang sama KM 75 derajat. Dengan demikian sudut K juga 75 derajat karena berada di hadapan sisi yang sama yaitu sisi ML. Dengan demikian maka kita tulis sudut M yang di atas ini ditambah sudut kedua yang ini ditambah sudut ketiga adalah 180 derajat. Berikutnya kita ganti. Ini asalnya sudut M, ini sudut kedua, sudut K. Sama kaki berarti sudut-sudutnya sama. Sudut yang berada di hadapan kaki sama berarti ini 75 derajat. Ini juga 75 derajat. Kita lanjut di ruas kiri 75 dengan 75 dapat kita jumlahkan. Maka kita lanjut menjadi sudut M sama dengan 75 tambah 75 150. Berarti M tambah 150 sama dengan 180 di ruas kanan tetap saja 180. Berikutnya sudut M sama dengan 180 di ruas kanan tetap. Kemudian penjumlahan 150 kita ubah menjadi pengurangan. Penjumlahan menjadi pengurangan. Lanjut sudut M sama dengan 180 kurang 150. Dengan mudahnya kita dapat 30 derajat. Berarti sudut M di atas ini besarnya 30 derajat. Nomor 3. Hitunglah nilai X pada setiap gambar segitiga berikut. Ini gambar pertama. Berarti kita jumlahkan ketiga sudut ini berjumlah 180 derajat. Ini 5X. Yang ini 4X. Yang ini siku-siku berarti 90 derajat. Di ruas kiri 5X dengan 4X penjumlahan aljabar. 5X tambah 4X dapatnya 9X. Kita turunkan 90 derajat tambah 90 derajat. 180 derajat di ruas kanan tetap sama dengan 180 derajat. Berikutnya 9X sama dengan 180 derajat di ruas kanan tetap. Tambah 90 derajat di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pengurangan 90 derajat. 9X sama dengan 180 kurang 90, 90 derajat. X saja karena yang ditanya X saja berarti bilangan di ruas kanan 90 derajat kita bagi dengan koefisien X di atas ini. Koefisien X adalah 9 berarti kita bagi dengan 9. 90 bagi 9 kita dapat 10. Berarti nilai X pada gambar pertama kita dapat 10 derajat. Yang kedua B ini dia soalnya 3X, 2X, dan 60 derajat sudut dalam segitiga. Berarti kita tulis jumlah ketiga sudut tersebut berjumlah 180 derajat.
Ini 3x. Yang ini 2x, sudut kedua. Sudut ketiga 60 derajat. 2x dengan 3x ini adalah penjumlahan aljabar. Kita ingat 3x tambah 2x ya 5x. Tambah 60 derajat. Sama dengan di ruas kanan tetap 180 derajat. Berikutnya 5x sama dengan di ruas kanan 180 derajat. Tambah 60 derajat kita pindahkan menjadi pengurangan 60 derajat. 5x sama dengan 120 derajat. Dari 180 dikurang 60. X saja sama dengan sudut yang berada di ruas kanan 120 derajat dibagi dengan koefisien X yaitu 5. 120 derajat dibagi 5 kita dapat 24 derajat. Berarti pada gambar kita kedua ini nilai X ini sebenarnya adalah 24 derajat. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.